قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada satu kiai yang kalau kami lihat wajahnya sih ya mirip sama karakter yang biasa dibagi-bagikan orang di grup-grup orang-orang yang ngawur kaum muslimin, ya mirip orang inilah, ya silakan lihat kaum muslimin, ya. Dan kemudian kiai ini bicara masalah son horeg yang sudah difatwakan haram oleh para ulama, ya ulama yang ada di Jawa Timur dan Madura, ya kemudian juga fatwanya didukung oleh pemerintah juga, ya. Tapi kiai ini ya kelihatan ya bodoh lah kaum muslimin, ya nggak paham dengan fatwa haramnya para ulama tentang son horeg, ya sehingga dia berkomentar tentang son horeg itu dengan komentar yang ya seperti yang diucapkan sama Ikdam lah, ya tolol. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu niki sone sendor ya. Mulai kok enak ngono kok. Sone son horeg dah. Ya, mulane kok penak ngono. Ya, kalau kami lihat ya, ini wajahnya mirip loh sama orang ini, ya. Ya coba. Ya, dilihat ya dengan seksama, ya. Mirip, ya. Mirip, ya mirip kan bukan berarti sama, ya nggak menyamakan, mirip, ya namanya mirip kan ya wajar. Mirip ya. Tapi yang ini kiai, ya tapi kiai yang nggak ngerti lah, ya kiai yang bagi kami ya kurang cerdas lah kaum muslimin, ya nggak paham dia apa yang dimaksud sound system, ya dengan apa yang dimaksud dengan sound horeg. Nggak bisa membedakan mana sound system, mana sound horeg, ya. Coba kita lanjut dulu videonya. Iya no. Pak Lurah guyu-guyu tok Pak Lurah. Napa ya kok enak kan lho. Terusaken pun ya enak ngeten. Mboten mawon. Lah kula kate melok ngarepno nggih mboten wani derek. Ya kiyaine dhewe ya mari nglakoni kok. Lah kampanye pilkada iki nggih ya. Niki malah pilkada malah rong grup kiyaine kabeh melok, marbunyaine melok, nggih. Lah lek ana kiai melu kampanye, gawe son horeg, ana biduane, ana penari dansere sing ora patek celonoan, ora patek kelamben. Lah kiai sing melu acara ngono ku yo kiai gendeng. Kiai gendeng. Ana karo nggih. Manggene ge ono kene nggih ya. Melok ae sampeyan. Padhe. Mulai kula kok seneng bener ya. Lah kula kate nglarang nggih mboten wani sebab kiai ning nglakoni sik nek biyen oleh saiki gak oleh. Dipun ngoten derek ya. Pun niki guyon derek ya. Temene kula nggih seneng derek. Pun paham nggih? Temene kula seneng. Lakon nglarang mboten wani. Soale kiyaine nglakoni melok sampean biyen. Ono kene ya. Iya. Walah pun niku rahasia lho nggih. Alah ini kiai-kiai kelas-kelasnya Ikdam ini, ya. Kelasnya Ikdam, kelasnya Bahru, kelasnya Miftah, sama kelasnya siapa itu Kiai Gendeng, ya. Kiai Gendeng, Gus Gendeng, ya kelas-kelasnya Gus Gendeng.
Ya iki Kiai Gendeng. Ya. Iki lek bedekanku. Kiai-kiai model ngene kiai sing ndak paham fatwa ulama, ya. Ndak paham ning opo para ulama memfatwakan haram son horeg, ndak paham. Lek paham, ini harusnya nggak ngomong seperti ini, ya. Kalau dia paham, harusnya dia itu nggak ngomong ini son horeg tah. Ya kok suaranya penak. Ini kan kelihatan kalau dia nggak paham apa yang dimaksud dengan sound horeg, apa yang dimaksud dengan sound system. Kalau sound system yang suaranya enak, moning, dari dulu sudah ada Pak Kiai. Apa ini? Kiai apa Gus ini namanya? Hah? Dari dulu sudah ada sound system yang suaranya moning, enak, renyah. Dari dulu sudah ada. Yang suaranya menggelegar. Sudah ada dari dulu. Cuma dulu apa dinamakan sound horeg? Coba. Enggak. Karena konsepnya sudah berbeda. Ya paham nggak sound horeg itu apa? Ini nggak paham ini. Ya, coba kita kasih paham dulu dengan video dari Pak Kiai yang ikut di Bahsul Masail ini. Jadi begini, ini adalah kegiatan rutin di pondok kami, Pondok Besuk. Setiap tanggal 1 Muharram Hijriah, kami punya agenda rutin mengadakan Bahsul Masail. Yang mana dalam acara ini kita mengundang pondok-pondok seluruh Jawa dan Madura. Ada kira-kira 50 pondok lah yang kita undang. Nah, di antara soal yang masuk dari pondok-pondok itu, ada yang mengangkat soal sound horeg. Jadi kenapa? Karena begini, di mana-mana dalam Bahsul Masail itu pasti akan bahas masalah-masalah yang kekinian yang ada di masyarakat yang memerlukan jawaban dalam tinjauan hukum syariat. Jadi kita angkat tentang sound horeg. Ada banyak masalah sebetulnya. Nah, sound horeg salah satunya, yang nomor 3 kalau nggak salah. Nah, saat pembahasan itu kita membahas sound horeg masalah dari berbagai macam aspek, dari aspek sosialnya dan macam-macam lah. Kemudian kita paskan dengan dalil-dalil dalam syariat. Gimana pandangan syariat ini, ulama bagaimana, kemudian bagaimana tinjauan para ulama, apakah boleh tidak, macam-macam. Akhirnya kita memutuskan bahwa sound horeg adalah haram. Kenapa haram? Berangkat dari begini, ceritanya begini cerita ini. Sound horeg itu adalah terminologi baru. Kira-kira 10 tahun terakhir mungkin. Itu baru ada term sound horeg. Sebelum itu tidak ada. Dulu sound system namanya. Jadi dulu sound system itu ada sound, disetel banter, itu sistem. Nah kemudian 10 tahun terakhir ada fenomena baru. Tidak hanya ngetel sound banter, tetapi juga ada pertunjukan di dalamnya. Jadi kalau dulu sound banter setel ada manten, ada apa. Sekarang ada ten baru, nyetel sound keras dengan suara yang menggelegar sampai horeg. Lalu ada tontonan di sekitarnya. Tontonan itu melibatkan anak-anak muda. Nah itu kita bahas. Maka kita dalam bahasa horeg tidak hanya aspek suara saja, tapi juga aspek tontonannya itu. Nah oleh karena itu kita menilai terlepas dari mengganggu tidaknya. Kalau mengganggu jelas haram. Kalaupun tidak mengganggu, tetap juga haram. Kenapa? Karena di dalam sound horeg itu ada yang tidak dapat dilepas dari mulazimnya, yaitu tontonan tadi melibatkan anak muda, sing joget-jogetan, terus sing pakaian seksi, bahkan ada sering yang mensewu, ada milas macam-macam, yang semua itu merusak moral anak-anak muda. Itu bukan budaya kita. Kalau dalam syariat namanya mungkarot itu sudah. Oleh karena itu kita putuskan bahwa sound horeg dengan teknologi tadi, yaitu nyetel sound dengan suara keras, lalu ada tontonan di sekelilingnya dengan cara seperti itu, hukumnya adalah haram. Baik itu permanen di lapangan, apalagi berjalan di jalan-jalan yang mengganggu tadi itu, tambah haram lagi gitu. Nah ini kemudian yang yang menjadi alasan kita kenapa sound horeg sebagai terminologi kayak tadi itu adalah haram secara mutlak, ada atau tidak ada dalam perintah, mengganggu atau tidak mengganggu, haram. Kenapa? Karena tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mungkar di dalamnya. Oleh karena itu kami berharap kepada pemerintah khususnya agar supaya direspon, karena ini meresahkan masyarakat. Dulu Agustusan itu yang diangkat pada tema karnaval itu budaya bangsa, tokoh pahlawan,
Saya ini masih diangkat ono truk wis suara buanter, gula itu joget-jogetan. Budaya tekan ini. Budaya bangsa apa untuk kita? Apa? Mendidik apa bagi anak-anak generasi muda kita? Tidak ada yang bagus sekali. Banyak masyarakat yang meresahkan, yang sangat menyangka, resah masyarakat itu. Maka kami berharap supaya pemerintah merespon. Untuk apa? Ayo, ini anak-anak muda kita. Ayo bagaimana? Tanpa bermaksud untuk menghalangi profesi sebagai tukang sistem, bukan. Kami tidak menghalangi itu, bukan. Yang kami respon itu fenomena sosialnya tadi itu, dampak sosialnya itu. Kalau kemudian sound system itu di setel begini mantenan, syukur gak ganggu ya gak apa-apa, syukur gak ganggu. Tapi beda kalau di setel di tengah masyarakat terus joget-jogetan, ada mabuk-mabuknya, ya itu yang kami resahkan. Maka mari pemerintah, ayo duduk dalam kita tata. Ini tanggung jawab kita bersama. Kami dari pihak Pondok Pesantren dan agama hanya bisa memfatwakan, duduk haram ini. Selanjutnya mari kita tata. Ini anak-anak muda ini tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai akhlak anak muda menjadi tambah hancur, budaya kita rusak hanya gara-gara hal yang gak ada manfaatnya. Saya kira itu. Itu ya Pak Yai, ya dengarkan baik-baik. Ya, jadi sebelum komentar, sebelum mengeluarkan statement, ya, perhatikan dulu apa yang melatar belakangi para ulama memfatwakan sound horeg hukumnya haram. Perhatikan dulu, pelajari dulu. Jangan asal jeplak. Ya, bahaya. Kalau dari statement kiai yang mirip yang tadi, ya, itu kan kelihatan kalau dia tuh nggak paham mana sound system, mana sound horeg, nggak paham, ya. Dan itu tadi sudah ada penjelasan yang sangat detail dari Pak Kiai Muhibul Aman Ali, ya, selaku tuan rumah ketika Bahsul Masail, ya, pimpinan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan Jawa Timur, ya. Sudah jelas penjelasan beliau detail, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati-hati para penentang fatwa haramnya sound horeg, ya, supaya mereka bisa menerima kebenaran, ya. Intinya kita doakan mendapatkan hidayah, ya, supaya nggak menyesatkan banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.